BWS ini semua penjahat. Iya. Kalau Bapak marah dan Bapak ngakunya. Kalau Bapak ngalah, jangan tersinggung. Kalau memang tidak bersalah, ayo. Anggaran tiap tahunnya untuk pembersihan eceng gondok ini tidak pernah dilakukan, dipublikasi di media, dipublikasi baik secara pelang anggaran maupun lainnya, tidak pernah dilakukan oleh pihak dari BWS. Selama ini kita dibodoh-bodohi, padahal ini memakan anggaran yang besar dan ini diambil dari uang masyarakat. Masyarakat berhak mempertanyakan kemana dan untuk apa anggaran untuk pembersihan pekerjaan eceng gondok ini. Yang kedua, apa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan adanya proyek pembersihan eceng gondok ini? Tidak ada sama sekali. Bagaimana bisa selesai dengan menggunakan fasilitas 2 dam atau truk? Bagaimana bisa selesai dengan banyaknya eceng gondok yang ada di wilayah Bendungan Batikai ini? Kenapa tidak menggunakan, melibatkan masyarakat yang punya dam, yang punya truk? Kalau saja ini dimanfaatkan dengan betul, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bagus di wilayah Lombok Tengah ini. Sepakat nggak? Tapi ini tidak pernah dipikirkan oleh oknum-oknum dari pegawai Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara ini. Tidak pernah dipikirkan. Apa progresnya pekerjaan ini? Tidak ada sama sekali. Begini terus, tidak bisa habis. Ini dikerjakan bertahun-tahun, tidak memiliki kejelasan. Artinya bahwa kita melihat proyek ini tidak pernah ada plan, artinya tidak pernah ada keterbukaan, transparansi informasi. Jadi sebagai warga Lombok Tengah, kami berhak mengetahui dari mana anggaran, ataukah dari anggaran APBD atau APBN, supaya ini jelas. Karena ini melihat kami adalah ini adalah proyek besar, karena ini dikerjakan setiap tahun. Tentu selama ini kami bingung melihat apa yang dikerjakan oleh BWS, tidak pernah ada kejelasan. Tapi kita sebagai warga yang baik harus tahu, apapun proyek bentuknya, sekecil apapun anggarannya, wajib diketahui oleh rakyat. Oleh sebab itu, kami dari Jati NTB mempertanyakan kepada BWS dari mana asal usul anggaran tersebut. Tentu ini dari kemarin kita tidak pernah tahu. Bahkan kita pernah ke kantor BWS Kabupaten Lombok Tengah, mendatangi secara baik-baik. Kita tidak pernah direspon. Justru menyatakan bahwa saya tidak akan menempel plang tersebut. Artinya keterbukaan informasi itu di BWS tidak ada, atau mungkin terlindungi oleh oknum-oknum pejabat tertinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Makanya sampai menjawab kita bahwa kami tidak akan memasang plang. Ini apa artinya? Ini pembodohan publik di Kabupaten Lombok Tengah. Dan kami harap kepada Kapolres Lombok Tengah untuk memeriksa Kepala Dinas PPK laksana di lapangan atau tim-tim yang lain terhadap terindikasi dugaan pengadaan alat berat yang bernilai 76 miliar. Bayangkan 2020 ini adalah anggaran alat berat hampir 76. Dan ini dikerjakan setiap tahun, bukan tahun 2020 saja. Tapi bayangkan, apa hasilnya tidak ada. Sekarang digerus, besok timbul lagi. Sekarang digerus, besok timbul lagi. Kenapa tidak memberdayakan masyarakat setempat? Dan truknya dipakai untuk mengangkut eceng gondok tersebut. Tapi apa? Hanya 2
drum belum dipakai, dan ini dari dinas, dan tidak mungkin ini dibayar karena ini adalah kendaraan dinas. Kami hormati bapak-bapak dari kepolisian yang telah mengawal aksi kami dari tadi, dari sejak titik pertama di Bendungan Batu Jahi yang ada di wilayah Panjisari, Gelondong, sampai dengan hari ini di kantor BNN Nusa Tenggara. Terima kasih atas pengawalannya, Pak. Hari ini kami hadir dalam rangka menyampaikan aspirasi kami selaku masyarakat Lombok Tengah dengan beberapa persoalan yang ada di BWS Nusa Tenggara terkait dengan proyek pengerjaan pembersihan eceng gondok yang selama ini dari tahun ke tahun dikerjakan, tidak ada progresnya, tidak ada dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidak ada sama sekali. Kedua, tidak transparan. Siapa yang pernah lihat pelang anggaran proyek pengerjaan pembersihan eceng gondok? Siapa yang pernah melihat? Tidak ada. Tidak pernah dilakukan oleh BWS Nusa Tenggara. Artinya kami duga ini ada semacam permainan terstruktur, sistematis dan masif yang dibangun oleh oknum-oknum BWS Nusa Tenggara. Beberapa minggu yang lalu kami turun aksi langsung di tempat proses pembersihan, proses pengerjaannya. Kami tanya pekerja-pekerja di sana, mereka saling lempar semua. Si A saling lempar ke B, B lempar ke C dan seterusnya. Sampai kami merasa dibodoh-bodohi. Disuruh ke Bendungan Batu Jahi. Saya ke sana untuk mencari pelaksananya, untuk berdiskusi secara baik-baik, mempertanyakan persoalan proses pembersihan eceng gondok tersebut. Tapi kami tidak menemuinya. Kemudian hari berikutnya kami datang di tempat ini dan ditemui oleh salah seorang pelaksana katanya. Saya sebutkan saja namanya, Pak Haji Sanan. Itu yang menemui kami berdiskusi, kami meminta data berapa jumlah anggaran, targetannya sampai berapa bulan untuk proses pengerjaan, tapi mereka tertutup dan katanya tidak mau memberikan data. Ditanya soal pelang anggaran, tidak akan pernah mau menempel soal pelang anggaran. Ini kan apa maksudnya? Sampai sekarang dia tidak mau. Buat apa saya memasang anggaran? Itu bahasanya. Bapak ikuti di web kami, Pak. Ini sudah Bapak melanggar aturan undang-undang informasi Bapak ini. Nah, Bapak boleh mengikuti web kami, semua ada anggarannya di sana, Pak. Silakan buka itu di webnya kami ada. Di web Sista ET dan BWS ET1 mungkin saja Bapak. Patut saya curiga bahwa oknum-oknum di BWS ini semua penjahat. Iya. Termasuk Bapak. Beliau. Kalau Bapak marah dan Bapak takutnya. Kalau Bapak ngalah, jangan tersinggung. Kalau memang tidak bersalah, ayo. Begini. Kalau memang tidak bersalah, jangan tersinggung. Mohon maaf, kan saya tadi sebagai moderator. Mari kita berbicara yang maksud kita memiliki nuansa yang kooperatif dan kita sama-sama mau membangun. Dan ada kok videonya, kontraktor yang bisa ada videonya. Kita secara etika, cuma ya Bapak ingatkan juga. Nah, Kalau hanya Bapak ingin begitu, jangan banyak emosi kami dong. Tadi Bapak mengatakan bahwa sebagai moderator, tapi Bapak mengajarkan kami soal formil terbuka informasi publik, soal apapun. Jangan seperti ini LSM. Sekali lagi kan saya belum mau masuk ke menjawab substansi apa yang Bapak Intinya apa ya? Saya bukan merangkap jabatan untuk jadi inspektorat, untuk jadi kepolisian, untuk jadi kejaksaan, untuk jadi BPK. Iya. Tetapi saya adalah tim pengawas, mewakili masyarakat. Makanya saya datang. Apakah ini klarifikasi informasi yang dikecualikan? Begini saja Pak. Ya, sebentar nih supaya kita saling menghargai ya. Kami paham, tapi supaya kita sama-sama dulu memahami. Ya. Kemudian yang kedua, kita pahami di dalam ormas itu Undang-Undang Ormas pasal 59 bahwa lembaga swadaya masyarakat atau apa namanya tidak boleh melampaui tugas dan kewenangan aparatur dan penegak hukum lainnya. Itu Pak. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa yang berhak mengakses, mengaudit itu adalah BPKP, Pak. Nah, ini harus kita pahami bersama dulu
Saya tidak pernah Bentar, ini supaya kita paham dulu. Saya mempertanyakan plan anggaran. Iya, Itu kenapa tidak ditaruh? Kalau memang ini proyek Jadi, saya itu yang saya pertanyakan. Pak, kalau penjelasan perlu terkait Bisa saya siapa minta yang mau kita paham informasi, semua. makanya bisa saya minta hari ini pun saya akan melayangkan surat ke sana. Bisa tidak supaya kita sama-sama. Ya, yang cuma saya paham siapa yang berhak mengaudit itu paham. Ya. Kami Saya bukan LSM, kita kontrol. Pejabat polisian sebagai inspektorat, sebagai kejaksaan, saya tidak perangkap. Iya. Sebagai pemantau di sini Pak. Gitu. Oleh sebab itu kan Itu makanya saya sampaikan. terima kasih atas Fokusnya saja. terima kasih atas Fokusnya saja. Bapak ini. Nah, kalau itu memang kami akan membaca ketentuan apakah biaya swadaya operasional yang bersih oknum di dalam yang menyatakan ada biaya segala macam itu. Nah, nanti ini yang kami akan coba jawab nanti oleh Pak Haji Sana. Ya, silakan ya. Jadi jangan dulu kita tenang. Ya, itu maksudnya, ya. Kita persuasif aja. Kenapa ada masalah? Nah, ya. Karena begini kan kita ini mau mencari solusi. Nanti kita semua akan kebagian di sini. Nah, siapa bertanya berikutnya kami akan jawab, ya. Ya, silakan Pak Haji Sana. Terima kasih kepada Pak Sana. Dia juga saya memperkenalkan bila adalah humas BGS. Makanya meminta ada penjelasan tentang itu karena dia ada dalam programnya. Nah, saya hanya sedikit kemarin adalah setelah pelaksanaan ini saja. Dan kita pernah ketemu Pak kalau mengenai sampai sejauh itu yang Bapak tanyakan tentang nilai itu bukan kapasitas saya segelas bukan itu bukan kapasitas saya dari awal. Nah, tapi kalau dari segi kepercayaan terhadap Lijeng Gondok itu mungkin ini ada Pak Koordinator Pembangunan Kerjaan yang alhamdulillah dari sejak tahun 2000 berapa Pak kita libatkan masyarakat 2016 itu sudah kita libatkan masyarakat, bahkan saking banyaknya masyarakat yang ingin terlibat dalam pemberdayaan ini lebih dari 60 orang. Sementara kami hanya butuh 30 sehingga kami rolling. Dan untuk merubah yang saya jelaskan dari awal bahwa kami tidak ada akun tentang kebersihan. Teman-teman tidak kooperatif ingin kami jelaskan sementara bahwa pekerjaan operasi dan pemeliharaan itu ada pemeliharaan rutin, ada pemeliharaan berkala, dan itu menjadi pekerjaan swasta. Nah, oleh sebab itu, Pak, di dalam melakukan pekerjaan swasta ini tentu ada aturan-aturan yang kami pakai. Sebagaimana Bapak-bapak menyebutkan tadi bahwa keterbukaan informasi publik juga kami mematuhi. Di dalam keterbukaan informasi publik itu ada informasi yang boleh dan ada informasi yang dikecualikan. Nah, ini yang mungkin perlu kita sama-sama bangun gitu ya. Jadi tidak semua informasi atau akses informasi yang bisa kami berikan kepada bapak-bapak kecuali melalui mekanisme atau aturan. Nah, mekanisme di kami itu kalau informasi yang dikecualikan bapak bersurat secara resmi kepada kami, ya dengan melampirkan identitas, kemudian melampirkan anggaran dasar anggaran fotokopi awal dan akhir dan seterusnya. Nah, itu bapak alamatkan ke BPID. Nah, di BPID nanti akan bekerja selama 10 hari Pak untuk menjawab apakah ini klarifikasi informasi yang